Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Dalam pengundian nomor urut Pilgub Jatim, Paslon Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak nomor urut 2 dan Tri Risma Harini Zalul Azhar Asumta mendapat nomor urut 3. Dalam sambutannya, Cawagup Jatim nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim bangga atas lahirnya 3 Sri Kandi di Pilgub Jawa Timur. Lulu berharap Jawa Timur akan melahirkan pemimpin untuk Jatim yang lebih makmur. Yang pertama-tama tentu saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sore yang sangat-sangat membanggakan karena Jawa Timur menjadi sebuah provinsi pertama di dunia yang telah bisa dan sanggup melahirkan 3 Sri Kandi sebagai calon gubernur. Mudah-mudahan sebuah keberhasilan Jawa Timur dan masyarakatnya yang bisa melahirkan sebuah calon-calon pemimpin untuk Jawa Timur yang lebih makmur. Sementara itu calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa sempat berpantun saat memberikan sambutan usai pengundian nomor urut. Khofifah yakin nomor urut 2 sebagai isyarat 2 periode. Terus ikhtiar tiada jeda. Berikan aksi dan kerja nyata. Paslon nomor 2, boleh? Paslon nomor 2 siap mengemban amanah. Lanjutkan pembangunan dengan nawabakti satya. Alhamdulillah, nomor urut 2 melambangkan optimisme dan semangat untuk mewujudkan 2 periode. Cagup Jatim nomor urut 3 Tri Risma Harini berharap agar proses demokrasi di Jawa Timur berlangsung baik, jujur, dan adil tanpa kecurangan serta gangguan. Jika diberi amanah, Risma akan bekerja untuk Jatim yang lebih baik. Supaya proses demokrasi ini berjalan baik dan benar, tidak ada kecurangan, dan tidak ada lagi gangguan-gangguan, supaya proses ini bisa dirasakan manfaatnya untuk seluruh warga Jawa Timur. Mari seluruh warga Jawa Timur kita bekerja bersama-sama mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, yang lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Setelah 3 pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur sudah mengambil nomor urut untuk Pilkada Jatim. Paslon Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim dapat nomor 1, Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak dapat nomor urut 2, dan Tri Risma Harini Zalul Azhar Asumta dapat nomor urut 3. Bagaimana masing-masing calon ini akan adu gagasan merebut warga Jawa Timur di Pilkada November nanti. Sudah hadir untuk membahasnya di studio Kompas TV, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat petang, selamat datang di studio Kompas TV, Kang Ujang. Bang Baim, terima kasih. Baik, tadi kita menarik menyimak pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur, mirip dengan Pilpres konfigurasinya nih. Ini bagaimana Anda melihatnya, apakah ini bisa jadi faktor untuk memudahkan kampanye paslonnya atau seperti apa, Kang Ujang? Ya, kalau dilihat dari konstruksinya ya, pertama PKB kita tahu 1 ya. Dipilihnya nomor 1, Caimin juga nomor 1 gitu. Khofifah yang didukung oleh partai katakanlah Kim ya kan, mayoritas di situ juga nomor 2. Pak Prabowo, Bu Risma juga kan kita tahu bahwa ya, didukung oleh PDIP yang itu ketika Pilpres juga nomor 3. Entah tahu ya apakah ini suatu kebenaran atau kebetulan. Nah, saya melihat bahwa ini menarik. Pertama Bang Baim, bahwa di sana adalah ada Sri Kandi yang memang menurut hemat saya harus didorong. Siapapun yang terpilih nanti adalah memang betul-betul tokoh yang peduli terhadap masyarakat Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jawa Timur adalah sangat religius. Banyak pesantrennya di sana, bahwa pemilihnya kalangan Nahdliyin juga luar biasa besar. Oleh karena itu ini menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana sebenarnya menciptakan kekuatan kesejahteraan di sana. Nah, kita ini kan musuh kita, Bang Baim, adalah kebodohan dan kemiskinan. Jadi kita ini banyak masyarakat kita secara umum ya di Republik ini hampir 50% lebih bahkan kita belum lulus SMP. Oke, nah, ini itu jadi PR juga tentu calon pemimpin yang akan bertarung di Pilkada. Tapi sebelum membahas soal tadi strategi,
soal kampanyenya nih. Oke. Itu akan memudahkan tidak dengan nomor urut yang mirip, yang sama dengan Pilpres, konfigurasi parpol pendukungnya juga? Ya, itu menjadi poin yang sebenarnya tadi undian itu menguntungkan ketiganya. Akan memudahkan bagaimana mereka berkampanye. Ini kampanye sudah mau mulai ini 2 hari lagi. Iya. Kalau nggak salah tanggal 25 hingga tanggal 23 November nanti. Oleh karena itu saya melihat tadi ya keterikatan nomor urut itu dengan yang Pilpres yang lalu ini menjadi sebuah catatan memudahkan mereka berkampanye. Saya melihat begini, pemilih itu kan diingatkan dengan pikiran bawah sadar mereka. Ketika mereka 01, 02, 03, sekarang nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga. Dan itu relatif ya, terkait ya dengan Jadi ada Pilpres yang terasosiasi lalu, otomatis gitu Betul. kepada Pilpres kemarin. Iya, mereka itu biasanya begini, sama ketika misalkan dulu Ibu Megawati mengatakan ketika Pileg, wah nomor urutnya nggak usah dirubah. Itu kan ingin membangun bawah sadar masyarakat bahwa memilih tidak berubah spanduk, tidak merubah lain-lain. Nah ini sama, kebetulan bahwa yang diundi ya mereka terrelasi ya, terkorelasi dengan tadi nomor urut di Pilpres yang lalu. Oke, nah bicara soal peta kekuatan nih Kang Ujang. Ya. Kalau misalkan ini yang satu DPR, yang satu Mensos, Ya. mantan wali kota Surabaya juga, Ya. yang satu petahana. Bagaimana peta kekuatannya nanti? Ya, saya melihat begini, semua ada plus minusnya. Tetapi kita bangga kepada partai politik yang sudah menghadirkan 3 Serikandi yang punya kualitas dan kapasitas. Baik Mbak Lulu, katakanlah dari DPR, lalu Ibu Risma dari Menteri, dan Bu Khofifa yang incumbent, semuanya punya kualitas. Semuanya punya kapabilitas. Dan semuanya menurut saya punya latar belakang pengalaman politik. Sampaikan atau masih ada yang kurang nih soal komunikasinya menurut Anda? Ya, saya sih melihat ketiganya tentu akan memberikan program-program yang terbaik. Tetapi ada yang gini, misalkan incumbent mungkin lebih diuntungkan. Karena memang sudah lama bekerja gitu. Lalu ya Mbak Lulu mungkin diuntungkan juga karena DPR-nya. Bu Risma juga mungkin ada jejak-jejak investasi politik mungkin di Jawa Timur karena menterinya itu. Ya saya melihat bahwa ya tergantung nanti masyarakat Jawa Timur dalam konteks 2 bulan ke depan ya. Bagaimana sebenarnya kontribusi besar ketiganya dalam konteks bukan hanya memberikan visi misi, bukan hanya program, tetapi juga betul-betul mereka menyapa langsung door to door dari pintu ke pintu untuk bisa meyakinkan bahwa mereka lah yang layak untuk bisa dipilih menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Ya itu harus diyakinkan, karena bagaimanapun begini, ketika maju itu kan tidak dengan tangan kosong. Harus ada jejak investasi politik yang telah dibangun gitu. Lalu juga ada kepedulian yang sudah diberikan. Lalu juga misalkan ada kampanye apa yang harus bisa direalisasikan ke depan. Ini menjadi catatan-catatan menurut hemat saya yang harus dilakukan oleh ketiga kandidat tersebut kalau ingin ya menang di salah satu pasangan itu begitu. Yang jadi magnet di Jawa Timur apa sih? Karena kan selama ini perebutan Nahdliyin, warga Nahdliyin yang disorot nih untuk Pilkada Jawa Timur. Untuk tahun ini bagaimana? Ya, ada memang logika pemilih begini. Kalangan Nahdliyin biasanya yang tadi yang rasional dia memilih berdasarkan independensi. Ya ada yang independen memilih ya karena kepentingan pribadi memilih. Tetapi ada juga yang kalau dalam bahasa saya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat biasanya mengikut keinginan dari Pak Kiainya gitu. Itu kan karena kalangan santri mengikuti itu budaya Nahdliyin yang hari ini masih ada gitu. Kalau Kiainya memilih kandidat A ya santrinya juga kemungkinan A. Tetapi kalau kita lihat konfigurasi yang ada saat ini tadi ada 2 kemungkinan. Banyak juga yang independen, yang kalangan Nahdliyin terdidik, ya mereka memilih independen, memilih berdasarkan keyakinannya, rasionalitasnya, visi misinya, gagasannya. Tetapi tidak sedikit juga yang tadi kalangan Nahdliyin yang kelas bawah itu, kalangan santri yang mengikuti apa yang menjadi. Tapi di 3 paslon ini Nahdliyin tersebar di 3-3-nya ada. Ini yang menarik di perebutannya nih. Betul. Oleh karena itu saya melihat tadi seberapa besar, seberapa banyak intensitas hubungan itu yang dibangun sejak lama dari ketiganya itu. Siapa yang tadi lama membantu, lama berhubungan baik, ya lama sudah katakanlah berjejaring ya dengan kalangan Nahdliyin kelas bawah, ya itulah yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk memilih salah satu di antara mereka itu. Kalau peta kekuatan berdasarkan basis wilayah kita kenal di Jawa Timur ada Are, Mataraman, Tapal Kuda, Madura itu berbasis-basis wilayah yang itu perebutannya nanti bagaimana kira-kira akan sengit tidak Kang Ujang? Ya pasti, setiap wilayah punya karakteristik sendiri dan biasanya terikatan dari kekeluargaan, terikatan kelahiran, keterikatan ormas gitu, keterikatan misalkan berbasis kepada ikatan pesantren itu menjadi penting. Tapi saya bicara secara umum saja bahwa tadi bagaimana sebenarnya basis-basis kekuatan itu didekati ya kalau bahasa saya secara langsung. Tidak menggunakan cara-cara misalkan menggunakan pihak lain.
atau menggunakan relawan dan lain sebagainya. Tapi harus langsung betul-betul terjun sehingga apa? Sehingga mereka merasa peduli didatangi. Ini sebenarnya yang menjadi penting dalam catatan pilkada karena mereka kenapa yang datangnya yang mewakili dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat dalam konstruksi peta kekuatan wilayah Jawa Timur itu adalah menurut saya tetap saja daerah manapun harus dikunjungi, harus didatangi dengan waktu yang sempit tersebut. Oke, ada 2 hari menjelang kampanye, itu waktunya bagi warga Jawa Timur karena sudah ada nomor urutnya untuk menyerap gagasan, menyerap visi misi program masing-masing calon. Terima kasih Kang Ujang untuk pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini. Sama-sama Bang Baim. Dan saudara, Kompas Petang akan